Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Pendengar setia Top FM dimanapun berada, langkah awal mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat wal afiyah. Artinya tubuh sehat, yakni tubuh yang bebas dari segala macam penyakit, atau dalam artian tidak sakit. Dan afiyah adalah suatu keadaan tubuh yang sehat dan kuat untuk menjalankan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sehat badannya namun malas untuk beribadah, malah melakukan kebaikan dan lainnya. Itu tandanya orang tersebut adalah orang yang sehat badannya namun belum mendapatkan afiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk manusia yang tergolong sehat tubuhnya dan afiat dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lebih-lebih yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Apa arti semua itu tanpa dibarengi nikmat iman dan Islam? Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatul utmanya besok di yaumil qiyamah, dan semoga beliau berkenan mengakui kita semua sebagai umatnya kelak di yaumil akhir. Pendengar setia Top FM dimanapun berada, bahwa mencari ilmu hukumnya wajib, utamanya ilmu agama dan syariat, yang menjadi kunci keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu sangat wajib bagi setiap orang muslim. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar dan mengenyam pendidikan, khususnya pendidikan agama. Namun tidak semua mengerti terhadap cara dan tujuan yang benar dalam mencari ilmu. Oleh sebab itu, pentinglah kiranya bagi kita belajar dari teladan-teladan yang diwariskan oleh para
salafus saleh kita dalam cara dan tujuan yang benar dalam mencari ilmu. Di antaranya ada teladan yang diriwayatkan dari seorang ulama besar di masanya. Beliau adalah Hatim al-Asam, murid Syakik al-Bahli radhiyallahu anhu. Kisah ini dinukil dari kitab Ayyuhal Walad karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tawusi Asy-Syafi'i. Kisah Imam Al-Hatim ini yaitu suatu ketika Syekh Syakik bertanya kepada muridnya yaitu Syekh Hatim al-Asam. Beliau bertanya kepada Syekh Hatim, Hatim, sudah berapa lama kamu mondok? Lantas Hatim menjawab, 30 tahun. Wah, kalau di kita mondok 30 tahun itu sudah seperti apa pandangan masyarakat? Ini saking tawadhu'nya, andap asornya, istiqomahnya Hatim, dan begitu semangatnya Syekh Hatim dalam mencari ilmu agama. Setelah ditanya sama gurunya, Hatim, kamu mondok sudah berapa tahun? 30 tahun nih guru. Lalu apa yang telah engkau pelajari dariku selama ini? Kata Syekh Syakik. Syekh Hatim menjawab pada gurunya, 8 pengetahuan ya guru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurku telah habis bersamamu, namun engkau tidak belajar kecuali 8 permasalahan. Jawab Syakik keheran. Heran mondok 30 tahun tapi cuma mendapatkan 8 perkara. Lantas Abu Hatim al-Asam menjawab, wahai Syekh, aku tidak mempelajari selain 8 permasalahan itu dan sungguh aku tidak suka berbohong. Hatim meyakinkan jawabannya pada gurunya. Coba kalau kamu mendapatkan 8 pengetahuan selama mondok sama saya, coba sebutkan 8 pengetahuan apa saja yang kamu dapatkan tadi, agar saya ngerti, benar-benar ngerti apa yang menjadi jawaban kamu, kata Syekh Bahlinya kepada Hatim, Syakik kepada Hatim. Lantas Abu Hatim menjawab, aku melihat seluruh manusia, kemudian aku melihat masing-masing dari mereka mencintai kekasihnya. Bahkan ia bersama kekasihnya tersebut hingga sampai kubur. Namun ketika ia sudah sampai ke kuburan, maka apa yang ia kasihi meninggalkannya. Ada suami cinta banget sama istrinya, tapi tatkala suami meninggal, istri hanya menemani suaminya paling akhir sampai suami tersebut dikubur. Istri tidak ngikut dikubur. Atau ada orang cinta banget, cinta mati sama mobilnya. Tatkala dia mau dikubur, mobilnya tidak ikut dikubur. Ada anak cinta banget sama ibunya, tatkala ibunya mati, anak tidak ngikut.
sampai dikubur. Ada orang punya emas atau uang banyak, tatkala mati emas atau uangnya tidak ikut dikubur, kata Syekh Abu Hatim. Lantas Abu Hatim menjawab lagi, maka aku jadikan amal baik sebagai kekasihku, sehingga ketika aku masuk kubur, maka kekasihku masuk kubur bersamaku. Karena apa? Tidak ada yang bisa menemani kecuali amal-amal yang soleh. Lantas Syekh Syakik menjawab, wah bagus banget Hatim. Lalu apa yang kedua? Malah Syekh Syakiknya malah bertanya lagi sama Abu Hatim. Hatim lantas menjawab lagi, melanjutkan pertanyaan gurunya. Ya guru ya Syekh yang nomor 2, saya berangan-angan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, dan adapun orang yang takut, khafa maqama rabbihi, takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan diri, anil hawa, dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, ya sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Setelah membacakan ayat tersebut, Syekh Hatim meneruskan, aku yakin bahwa sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar. Maka aku memaksa nafsuku untuk menolak hawa atau kesenangan, hingga nafsuku tenang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Lantas diteruskan lagi yang ketiga, sesungguhnya aku melihat seluruh manusia, aku melihat setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga dan bernilai, maka ia akan mengangkat dan menjaganya. Kemudian aku melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma 'indakum yanfadhu wa ma 'indallahi baq. Apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Sehingga setiap saya memiliki sesuatu yang bernilai dan berharga, maka aku hadapkan kepada Allah agar tetap berjaga di sisinya. Itu kata Syekh Hatim yang nomor 3, bahwa semua akan lenyap. Uang berharga, emas berharga, semuanya akan lenyap. Tapi yang tidak akan lenyap, kata Syekh Hatim, adalah sesuatu yang dititipkan pada Allah. Artinya apa? Uang atau harta akan kekal kalau dipergunakan atau dimanfaatkan untuk investasi di akhirat. Baik untuk menafkahi keluarga, mendidik anak, untuk berinfak, untuk sedekah. Itulah termasuk yang bentuk dari perwujudan menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Abu Hatim meneruskan lagi, ya Syekh, yang nomor 4, sungguhnya aku melihat semua manusia ini. Aku melihat bahwa masing-masing dari mereka kembali ke harta.
memuliakan harta, keturunan, kemuliaan dan nasab. Aku renungkan, ya Syekh, ternyata semua itu tidak ada artinya. Kemudian aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka aku beramal takwa, berharap aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Itu kata Syekh Hatim. Nomor 4, agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah, yaitu berusaha menjadi orang yang bertakwa, mengamalkan takwa. Itu jawaban yang keempat. Lantas Syekh Syakik nanya lagi ke Abu Hatim, coba teruskan, yang kelima apa? Lantas beliau menjawab pertanyaan gurunya, yang nomor 5, ya Syekh, sungguhnya aku melihat semua manusia ini, sebagian dari mereka mencela sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka melaknat sebagian yang lain. Banyak orang iri, banyak orang dengki. Penyebab semua ini adalah sifat dengki. Kemudian aku melihat firman Allah Azza wa Jalla, Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Padahal kata Syekh Ibnu Hatim, Abu Hatim menjawab lagi, ya Syekh, banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki sampai bermusuhan gara-gara tangganya punya mobil, misalkan mobilnya baru, atau tangganya punya rumah baru, lantas terjadi gesekan, iri, dengki, jadi permusuhan. Padahal kata Abu Hatim, kalau melihat dari sisi ayat Al-Quran, kalau dari ayat Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Padahal kami telah menentukan di antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Artinya apa? Buat apa iri? Buat apa dengki sampai memusuhi atau permusuhan gara-gara iri melihat yang lainnya lebih unggul atau yang lainnya punya ini, punya itu, lantas iri, padahal Allah sudah membagi semua. Ini pelajaran yang kelima, ya Syekh, kata Abu Hatim, bahwa saya tidak akan iri atau akan dengki. Karena apa? Semua rizki yang didapatkan oleh makhluk yang ada di alam dunia ini sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya akan tinggalkan sifat dengki dan aku menjauh dari manusia yang iri, artinya itu, yakni bahwa sungguhnya pembagian sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku menghindari permusuhan dengan manusia. Lantas keenam, Abu Hatim menjawab lagi, keenam, ya Syekh, aku melihat para manusia. Saya melihat sebagian manusia, sebagian dari mereka berbuat zalim pada sebagian yang lain.
dan sebagian dari mereka memerangi sebagian yang lain. Lantas saya berpikir, ya Syekh, berangan-angan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhu aduwwa. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian semua, iku aduun, adalah musuh, fattakhidhuhu, maka anggaplah, aduan, musuh. Artinya apa? Sungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh bagimu. Kalau melihat ayat di atas, bahwa manusia bukan, kata saya Abu Hatim, manusia itu bukan musuh saya. Apapun yang dilakukan manusia yang lain kepada saya, bahkan menyakiti saya tidak akan anggap mereka itu musuh saya. Kalau melihat ayat Al-Quran, kata Abu Hatim, sungguhnya syaitan yang paling nyata itu adalah setan, musuh yang nyata bagi kita semua. Maka aku hanya musuh setan saja, kata Abu Hatim, dan aku berusaha sekuat tenaga, waspada dan hati-hati kepadanya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersaksi bahwa sesungguhnya setan adalah musuhku. Maka aku tidak memusuhi makhluk selain setan, kata Abu Hatim. Lantas beliau meneruskan lagi yang nomor 7. Tadi yang nomor 6, bahwa tidak ada musuh yang hakiki kecuali syaitan, gitu kata Abu Hatim. Yang ketujuh, lantas beliau meneruskan lagi yang ketujuh, saya melihat para manusia masing-masing dari mereka mencari serpian roti, hingga ada yang menghinakan diri sendiri untuk mendapatkannya. Artinya banyak manusia yang demi memenuhi isi perut mereka, tapi mereka terjumus ke dalam suatu yang tidak halal. Kemudian saya melihat firman Allah, atau berangan-angan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dhabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata, makhluk hidup di bumi, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezekinya. Maka dengan ini saya yakin bahwa sesungguhnya saya merupakan salah satu dari dawab, artinya makhluk hidup. Saya merupakan makhluk hidup ini yang ditanggung rezekinya oleh Allah. Maka aku tersibukkan dengan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas diriku, dan aku meninggalkan apa yang menjadi hakku di sisinya. Artinya Syekh Hatim ini lebih yakin bahwa tujuan orang manusia hidup di dunia ini, kata Syekh Hatim, adalah untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan utamanya itu, kata Syekh Hatim, bahwa rezeki Allah sudah menentukan masing-masing. Allah yang tanggung jawab memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup di alam semesta ini. Lantas yang nomor ke-8, kata Hatim, saya melihat kepada para manusia berpasrah diri dan bertawakal pada makhluk. Sebagian tawakal kepada kebunnya. Maksudnya apa? Banyak orang yang mengandalkan contoh hutang saja
mengandalkan apa yang dia miliki. Contoh misalkan, Bu, saya minjem uang ya Bu, nanti bayarnya kalau sawah saya sudah panen. Ini artinya memang iya, tapi jangan semacam itu, yang paling bagus ya, Bu, saya minjem uangnya nanti bayarnya insya Allah kalau Allah ngasih rezeki, atau nanti tatkala Allah memberikan saya rezeki omber saya baru bayar. Itu yang paling utama, paling bagus kayak itu. Meskipun kita manusia biasa, tetapi ya jangan sampai mengandalkan. Artinya dari tutur kata pun harus dijaga, minimal dari bentuk menunjukkan bentuk kepasrahan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Abu Hatim semacam itu. Banyak katanya orang makhluk tawakal pada kebunnya, sebagian lagi tawakal pada dagangannya, sebagian lagi tawakal pada pekerjaannya, dan sebagian lainnya lagi ada yang hanya mengandalkan kesehatan badannya. Semua makhluk tawakal pada makhluk yang lain yang sama lemah dengannya. Kemudian Syekh Hatim ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya apa? Kalau kita pasrahkan semua kepada Allah, nanti Allah yang akan menjamin atau mencukupkan segala keperluannya. Maka aku berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Abu Hatim kepada gurunya Syekh Syakir. Aku yakin bahwa Allah lah Tuhan yang mencukupiku. Ini nasihat-nasihat yang disampaikan Abu Hatim, atau jawaban Abu Hatim pada Syekh Syakik tentang pertanyaan gurunya, apa yang didapatkan selama mondok bersama Syekh Syakik selama kurun waktu 30 tahun. Tentu semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya pendengar TOF FM 95.1 dimanapun berada. Semoga sekelumit kisah dari seorang santri dan gurunya, yaitu Syekh Syakik dan Syekh Hatim, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top FM, inspirasi.